Saldo adalah suatu. Baik, neraca lajur bentuknya seperti ini ya. Ada 5 kolom, kode, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan terakhir adalah neraca. Jangan lupa untuk sheetnya kita ganti dengan neraca lajur. Hey there, subscribe to my channel. Baik, untuk membuat formula neraca lajur, berikutnya adalah membuat atau mengisi tabel-tabel yang telah tersedia. Tabel pertama kita mengisi dengan akun. Caranya sama, kita blok dari tabel yang kita sediakan, klik menu data, data validation, kemudian list, kemudian kita sortnya ke kode rekening, kita blok dari atas sampai A27, A2 sampai A27, lalu oke. Kemudian nama akun, sama langkahnya juga sama seperti tadi di neraca saldo ya. Bisa kita langsung kopikan saja. Kita pastekan di neraca lajur. Untuk selnya kita turunkan ke A6. Tinggal kita tarik, nanti sampai bawah akan mengikuti. Baik, untuk mengisi kolom neraca saldo pada neraca lajur, Anda cukup melakukan copy and paste neraca saldo yang telah Anda buat pada sheet neraca saldo. Tinggal caranya blok akun, kemudian klik CTRL+. Jadi kita blok akunnya. Baik, ini kita tadi sudah mengcopy dari neraca lajur, neraca saldo yang telah kita buat tadi. Hasilnya kita mendapatkan beberapa transaksi sebagai tertampil di layar ya. Kita mulai dari debit dan kredit, sudah kita pisah-pisahkan. Kemudian terakhir kita menjumlah keseluruhannya. Baik. Kita enter, hasilnya 259 ke samping. Tidak sama, jadi kita cari dulu atau kita teliti lagi apakah ada yang berbeda. Kita cek dari atas. Perlu kalian ingat, untuk pengisian ini kalian harus benar-benar teliti untuk pemasukan nominal uangnya, sehingga tidak akan terjadi ketidakseimbangan antara debit dan kredit. Ini 12 juta, ini 21, ini 72, ini penjualan 105. Kemudian untuk retur berarti kembali, kita dapat uang kembali sebesar 3.425. Biaya bahan bakunya kurang naik nih tadi. Sudah, kita cek hasilnya sudah sama ya antara debit dan kredit. Selanjutnya kita akan mengisi jurnal penyesuaian. Dalam buku besar terdapat beberapa akun yang perlu dimutakhirkan saldonya. Pemutakhiran akun-akun tersebut disebut dengan penyesuaian. Agar pembahasan menjadi lebih jelas, ada beberapa contoh kegiatan dalam CV Permata Hati yang mana nantinya akan membuat neraca saldo harus melakukan penyesuaian dengan kegiatan yang terjadi. Ini contohnya.
Diketahui pada tanggal 31 Desember 2020 piutang berkurang sebesar 8 juta, sedangkan yang transaksi kedua diketahui beban gaji yang belum dibayar hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp1.750.000. Sedangkan transaksi ketiga diketahui sisa perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian CV Permata Hati berdasarkan data tersebut ya. Baik, dari transaksi tersebut kita akan membuat penyesuaian dari yang pertama. Pada tanggal 31 Desember piutang berkurang sebesar 8 juta. Berarti itu kasnya. Debit 8 juta. Sedangkan piutang juga 8 juta. Jadi ini maksudnya debit ini kita akan mengeluarkan atau mendapatkan kembali piutang. Berarti piutang itu utang usaha ya. Kembali sebesar 8 juta dan utangnya ini berkurang sebesar 8 juta. Kemudian ada beban gaji. Beban gaji pada 31 Desember belum terbayarkan sebesar Rp1.750.000. Kita cari nama akun beban gaji 1.750.000 itu baru beban gaji berapa bulan? Ini kira-kira diketahui beban gaji yang belum dibayar hingga tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.750.000. Berarti kita masukkan ke utang gaji. Kita punya utang gaji ya, berarti kredit sebesar Rp1.750.000. Kemudian beban gaji, kita cari akun beban gaji ada di sel A25, debitnya sebesar Rp1.750.000. Utang gaji kenapa dikredit? Karena kita punya utang ke karyawan sebesar Rp1.750.000, sedangkan beban gajinya di debit. Berarti ini ada tambahan sebesar Rp1.750.000. Kemudian ada lagi sisa perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Berarti kita perlu menambahkan akun dengan nama sisa perlengkapan atau beban perlengkapan. Kita perlu lagi 2 kolom ya. Kita tambahin lagi. And also press this bell icon. Ada. Kita tambah lagi. Kita bisa menarik ini, maaf. Tanda plus ini ya. Ini tinggal kita ganti untuk beban gaji beban perlengkapan itu 6104 karena ini belum dirumus tidak bisa muncul ya. Sedangkan untuk perlengkapan ada di kode 1107. Baik. Agar mudah peminputan nama akun, kalian tinggal mengcopy aja rumus atau formula yang ada di neraca saldo. Tinggal kalian copy, nanti pastekan di sel yang ingin kalian samakan rumusnya. Maaf, ada kesalahan. Kita ulang lagi. Untuk mengcopy, jangan lupa setelah kita blok dan copy, kita enter terlebih dahulu sehingga tidak ikut ke rumus di sel yang lain. Kita pastekan, kita pilih yang formula, kita cek apakah selnya sudah sesuai. Ternyata belum, tinggal kita pindahkan selnya. Lalu kita enter, keluarlah beban perlengkapan. Gini tinggal kita tarik. Baik, tadi diketahui sisa perlengkapan sebesar 1.500.000. Jadi itu diletakkan di debit. Kita punya simpanan perlengkapan sebesar uang 1.500.000.
sedangkan dikredit sebesar 1.500.000. Dah. Untuk seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Tabel berikutnya ya, neraca saldo disesuaikan. Untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, kalian harus mengisi kolom debit dan kredit pada neraca saldo yang disesuaikan dengan rumus jika neraca saldo berada di debit dan penyesuaiannya juga debit, itu ditambah. Berarti neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurangi neraca saldo kredit dikurangi penyesuaian kredit. Jika hasilnya bernilai positif, maka akan digunakan untuk mengisi kolom debit pada neraca saldo disesuaikan. Namun jika hasilnya negatif, maka kolom debit akan terisi 0. Dengan demikian, formula untuk kolom debit pada neraca saldo bisa menggunakan rumus sebagai berikut ya. Kita coba dulu di sel pertama G6 ya, dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung C6 ditambah E6 dikurangi D6 dikurangi F6 tutup kurung, simbol kurang dari 0, titik koma, min, buka kurung, C6 ditambah E6 dikurangi D6 dikurangi F6 tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Kita coba ya, semoga berhasil. Enter. Berarti minus. Bisa kalian lihat ternyata hasilnya masih strip ya, kosong. Kita cek lagi rumusnya. Untuk debit berarti penambahan hasil yang positif, sedangkan untuk kredit penambahan hasil yang negatif. Berarti ini tanda kurang darinya kita rubah menjadi lebih besar dari 0. Kita coba. Dan hasilnya keluar 41.605. Untuk sampingnya, untuk kredit itu rumusnya sama yang tadi dengan kode ini, simbol kurang dari 0 ya. Jadi bedanya itu, kalau debit lebih dari 0, kalau kredit kurang dari 0. Ke bawahnya tinggal kita tarik dan akan muncul hasilnya. Begitu pula dengan yang bawah ini ya. Tinggal kita kopikan saja rumusnya. Nah, seperti itu. Baik, hasilnya seperti itu ya. Kita tambah beberapa kolom lagi. Kita kopikan saja yang atas dengan keterangan jumlah ini. Kita tinggal hapus yang ini. Kemudian sebelum dihapus, jangan lupa tarik ke samping untuk mengetahui jumlah dari akun-akun yang baru dibuat. Seperti itu ya. Baik, itu tadi neraca lajur dan sudah sampai neraca lajur disesuaikan ya. Selanjutnya belum pengisian laba rugi. Berarti kita masuk ke neraca lajur dengan laba rugi. Baik. Setelah kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi dan menghitungnya. Langkah-langkahnya adalah kita mengacu pada neraca jurnal dan neraca saldo yang telah ada. Pada contoh CV Permata Hati ini, kelompok pendapatan diberi nomor perkiraan awal 4, sedangkan kelompok beban diberi nomor perkiraan awal 5 dan 6. Untuk menghitung laba rugi, Anda dapat menggunakan fungsi pembaca string dan logika if sebagai berikut ya.
kita akan mulai ke sel L6 ya. Kita masukkan formulanya yaitu sebagai berikut. Kalian perhatikan sama dengan kita akan memasukkan rumus di 6 ya. Rumusnya seperti ini, bisa kalian lihat. If buka kurung or, buka kurung left, buka kurung A6 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda petik 2 4. 4 ini karena tadi 4 adalah untuk nama atau kelompok pendapatan. Terus titik koma left, buka kurung A6 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda petik 5. Sedangkan 5 adalah untuk beban dan 6 ini adalah untuk beban dan perkiraan ya. Nih, dan terakhir adalah G6. G6 berarti ini khusus yang ada di debit. Itu untuk rumus yang di debit. Sedangkan rumus yang di kredit sama, cuma yang membedakan adalah yang terakhir, sel terakhir kita pindah ke H6 khusus untuk kredit. Setelah selesai menginput rumus, kita tinggal tarik ke bawah sampai dengan transaksi yang terakhir. Dan akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Jadi untuk laba rugi bisa Anda lihat di kolom debit mulai dari retur penjualan ya. Mulai dari sel 19. Ini retur potongan penjualan sampai ke bawah. Sedangkan untuk kreditnya ada di transaksi penjualan. Baik, itu tadi cara pengisian kolom laba rugi di neraca lajur. Neraca yang terakhir adalah menghitung neraca pada neraca lajur. Cara menghitung neraca sebenarnya sama dengan menghitung laba rugi. Namun akun yang digunakan dalam penghitungan neraca ada di aset, kewajiban, dan ekuitas yang telah dikodekan dengan nomor 1, 2, dan 3. Sama seperti menghitung laba rugi, fungsi yang digunakan dalam menghitung neraca adalah fungsi pembacaan string dan fungsi logika if. Berikut caranya ya, kita klik K6 dan kita masukkan rumus seperti yang tadi, seperti yang di laba ya, kita kopikan saja. Yang membedakan hanyalah kode akunnya ya. Kita sudah mengkopinya ya, tinggal kita rubah kodenya itu yang kita ganti 4 menjadi 1, 5 menjadi 2, dan 6 menjadi 3. Untuk selnya sama ya, kita enter, kemudian kita copy di sebelahnya yang kredit, rumusnya sama, hanya selnya yang terakhir yang berbeda ya. Ini diganti menjadi H6. Kemudian enter. Terus kita tarik ke bawah. Nanti akan muncul hasilnya. Baik, sudah selesai pengisiannya. Untuk total juga sudah selesai. Kita tinggal menggunakan rumus untuk total neraca ya. Untuk total neraca kita gunakan rumus di K30 ya, sama dengan subtotal buka kurung 9 titik koma K6 titik koma K29. Kita enter. Hasilnya 41. Itu juga sama di sampingnya, tinggal kita tarik ya. L6 L29. Untuk mengetahui rugi atau laba perusahaan, pendapatan harus dikurangi dengan beban, sehingga rumus untuk laba rugi yang ini sebagai berikut ya. Kita masuk ke rumus L31.
L31 langsung sama dengan K30 dikurangi L30. Hasilnya 40 juta. Apabila semua formulir sudah dimasukkan dengan benar, hasil perhitungan neraca pada neraca lajur bisa Anda lihat di layar. Baik, itu tadi pembuatan dari awal pengkodean sampai dengan neraca lajur. Saya harap bisa dipahami. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat neraca lajur, kita akan membuat laporan keuangannya. Ya. Untuk laporan keuangan, kita membutuhkan 1 laporan laba rugi, 2 laporan perubahan ekuitas, dan 3 laporan neraca, 4 laporan arus kas. Ada 4 laporan yang perlu kita buat ya. Untuk laporan laba rugi, kita tinggal mengcopy neraca lajur yang sudah kita buat tadi ya. Dengan cara seperti tadi, kita klik kanan, move or copy, move to end, create to copy, oke. Kita ganti namanya neraca lajur 2 menjadi laporan rugi laba. Laba rugi. Sudah. Kemudian kita blok kolom nomor perkiraan, neraca saldo, penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Jadi kita blok dari sel C4 sampai dengan H yang terakhir. Kita blok. Kemudian kita klik menu home, klik format pada grup sel. Klik format pada grup sel, ini ya, format. Kemudian pada menu hide and unhide, pilih hide column. Hide and column, format ini ya. Pilih hide and hide column. Kemudian pilih hide column. Udah. Jadi seperti ini. Kita akan menyembunyikan sel yang kita blok tadi ya. Di samping itu, baris kelompok akun aktiva, kewajiban, dan modal perlu disembunyikan dengan cara blok baris yang ingin disembunyikan. Kemudian klik tab menu home, klik format, pada grup sel, pada menu hide and hidden, pilih hide row. Itu ya. Sehingga kita akan menemukan hasil seperti ini. Itu tadi adalah laporan laba rugi. Setelah itu, jangan lupa untuk kolom akun neraca, ini kita juga melakukan hal yang sama, klik format, hide and hidden, kita klik hide column. Sehingga kita cuma menyisakan kolom atau akun laba rugi saja. Setelah membuat ini, kita akan mengetahui keuntungan atau laba rugi, laba bersihnya ya, laba bersihnya. Kita tinggal memberi rumus sama dengan J dikurangi I, sehingga ketemu laba bersihnya sejumlah 58.855. Baik, itu tadi laporan laba rugi ya. Kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas ini berdasarkan laporan laba rugi yang didapatkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya digunakan untuk membuat aplikasi laporan perubahan ekuitas dengan spreadsheet atau Microsoft Excel. Data yang digunakan dalam laporan perubahan ekuitas adalah saldo, akun modal, dan akun private pemilik yang berasal dari neraca saldo disesuaikan,
ataupun kolom neraca dalam neraca lajur, serta laba ataupun rugi dalam laporan laba rugi. Caranya, pertama, tambahkan sheet baru. Kedua, setelah tambahkan sheet baru, buat judul laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, kelompok akun yang digunakan adalah kelompok akun ekuitas. Oleh karena itu, pada kolom perubahan ekuitas akan disalin akun modal, pemilik, dan laba. Formatnya seperti berikut. Baik, inilah tampilan dari laporan ekuitas ya. Kita cukup butuh tabel seperti ini tanpa di kotak-kotak. Kita cuma butuh akun modal pemilik, laba bersih, dan jumlah modal. Untuk modal pemilik, kita tinggal ambil di neraca lajurnya. Kita aktifkan dulu sel C5, sama dengan kita cari di neraca lajurnya modal pemilik, modal usaha sebesar 72 juta ini. Kita klik, kita enter, otomatis masuk ke sini ya. Laba bersih, kita lihat di laporan laba bersih tadi sebesar 58 ini ya. Kita enter. Kemudian untuk modal CV Permata Hati, kita tinggal memasukkan rumus C5 ditambah C6. Hasilnya mendapatkan 130 juta. Ini tadi adalah laporan ekuitas. Kita tambahi selnya. Laporan ekuitas. Berikutnya, kita akan membuat laporan neraca. Modal akhir yang dapat dari laporan perubahan ekuitas akan digunakan untuk membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Akun-akun yang terdapat pada neraca adalah akun-akun real yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat pada kolom neraca, pada neraca lajur, ataupun yang terdapat pada neraca saldo disesuaikan. Cara pembuatan aplikasi neraca atau laporan posisi keuangan hampir sama dengan membuat laporan perubahan ekuitas. Langkah-langkahnya, kita buat set baru di sini ya, kita rename dengan nama neraca. Kemudian kita buat judul laporannya. Kita kopikan ini saja. Kita tinggal ganti yang bawah adalah neraca, laporan neraca. Pernya 31 Desember ya. Kemudian kita membutuhkan pertama adalah aset. Kita mulai dari kolom A5 ya. Aset. Aset. Kemudian aset lancar, ada aset lancar ya, aset lancar. Nah, ini adalah tampilan laporan neraca CV Permata Hati seperti ini ya. Sedangkan untuk memasukkan nominal-nominal yang kita butuhkan mulai dari aset dan liabilitas modal, kita tinggal melihat di neraca lajur. Aset ini ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi. Nanti kita total. Sedangkan aset tetap terdiri tanah, mesin, dan bangunan. Nanti juga kita total, sehingga kita akan total keseluruhan antara aset lancar dan aset tetap tinggal dijumlahkan. Kemudian di sebelah kanan Anda bisa melihat liabilitas, itu adalah utang usaha, utang gaji, utang bank, utang perlengkapan, nanti ditotal menjadi total liabilitas. Modal ada di laporan ekuitas tadi ya. Kemudian nanti total liabilitas dan modal. Kita tinggal memasukkan mulai dari kas. Kita lihat di neraca lajur. Kas sebesar, kita ketik sama dengan, kita klik langsung neraca lajur ya. Kita pilih yang kas. Kita enter. Otomatis nanti langsung masuk. Piutang sama dengan kita cari akun piutang. Ini kita enter. Maaf, yang ini ya. Sudah disesuaikan ini ya. Tadi salah.
Berarti kita masuknya ke neraca saldo yang disesuaikan. Ini ya. Untuk kasnya juga kita ganti sama dengan kita lihat neraca lajur yang akun sudah disesuaikan. Ini. Kemudian persediaan bahan baku kita cari. Persediaan bahan baku ada di sini. Ini ya, 5 juta. Kemudian persediaan bahan dalam proses 6 juta. Kemudian persediaan bahan jadi ada di sini 7.250. Kemudian kita totalnya kita taruh sebelah sini, berarti sama dengan sum kas sampai dengan persediaan bahan jadi. B7 sampai dengan B11. Kemudian kita enter, ketemu 77.105 juta ya. Kemudian aset tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin. Kita cari sama dengan, kita buka lagi neraca lajur, kita cari tanah 75 juta, kita cari bangunan 50 juta, kita cari mesin sama dengan 15 juta. Kemudian sama rumusnya, kita sum mulai dari B15 sampai B18, kita enter. Kemudian dari hasil pencarian aset lancar dan aset tetap, kita bisa menjumlah aset dari CV Permata Hati adalah C12 ditambah C18, sehingga ketemu 217.105.000 rupiah. Itu tadi yang aset. Sedangkan liabilitas kita cari, liabilitas mulai dari utang usaha. Kita cari utang usaha. Utang usaha sebesar 12 juta. Kemudian utang gaji sebesar 22 juta. Kemudian utang bank sebesar 50 juta. Utang perlengkapan sebesar kita cari utang perlengkapan sebesar 1.500.000. Dari situ kita total sama dengan sum mulai dari E6 sampai dengan E10, kita enter. Kemudian kita cari ekuitas. Ekuitas tadi kita ketemu berapa? Kita lihat sama dengan 130 juta ya, langsung di enter. Kita pindahkan letaknya sini ya. Baru kita total hasilnya di total liabilitas sama dengan F10 ditambah F13. Kita enter, ketemu 217.105. Ya, Anda bisa melihat hasil dari kanan dan kiri mulai dari aset dan liabilitas nominalnya sama. Berarti ini adalah seimbang ya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat laporan arus kas. Kita buka set baru. Kita akan membuat laporan kas. Begini bentuknya. Seperti ini ya bentuknya. Kita cukup merapikan dulu. Jangan lupa bahwa untuk biar mudahnya kita tulis laporan arus kas. Dari laporan ini kita bisa mencari 3 tema atau 3 komponen yang kita cari, mulai dari arus kas dari aktiva operasi, arus kas dari aktiva investasi, arus kas dari aktiva pembiayaan, kenaikan bersih kas, kas di awal periode, dan kas di akhir periode. Kita isi mulai dari penerimaan kas penjualan. Penerimaan kas penjualan ada di, kita cari di sel
neraca lacur ya. Penerimaan kas penjualan. Penjualan, kita cari penjualan. Jangan lupa sama dengan ya. Penjualan ada 105 juta. Kemudian retur penjualan. Retur penjualan, kita cari retur penjualan. Ini sebesar 3.425.000. Kemudian ada, maaf ini pindahkan saja, pindah ke sini biar mudah ngitungnya. Ada biaya produksi. Biaya produksi. Mana biaya produksi? Biaya produksi ini dari biaya bahan baku, mulai dari sini ya, ditambah biaya tenaga, ditambah biaya overhead pabrik. Kita enter, ketemunya adalah 11 juta. Kemudian beban administrasi pemasaran, sama dengan kita beban administrasinya ini ya, 5.500.000 ditambah beban pemasarannya 970, ketemu 6.470. Kemudian beban utilitas. Utilitas kita masukkan mulai dari ini. Ditambah beban perlengkapannya ini. Ketemu 2.500.000. Kemudian kas untuk beban gaji sama dengan beban gaji. Ini ya 22.750. Dari sini kita total, tinggal kita blok, kita klik auto sum. Keluar total 151 juta. Udah, terus kita akan mencari kas dari aktivitas investasi. Mulai dari pembelian mesin. Pembelian mesin sebesar, kita cari mesin sebesar 15 juta. Sama aja di sini ya, 15 juta. Kemudian pembayaran utang usaha sebesar utang usaha 12 juta. Kita total kas bersihnya ketemu 27 juta ya. Kita letakkan 27 juta ini di sebelah kanan. Kemudian kita cari aktivitas pembiayaan, investasi pemilik. Kita cari sama dengan investasi pemilik. Kita cari investasi pemilik sebesar berapa ini? Kita cari ya, modal ini termasuk investasi. Klik 72 juta, kemudian penerimaan tadi 72 juta, kemudian penerimaan pinjaman bank ada di sini sebesar 50 juta utang bank ya. Kita jumlah, auto sum lagi, kemudian kita pindahkan di sebelah kiri. Dari sini kita bisa menemukan kenaikan bersih kas dengan rumus sama dengan E12 maaf maksudnya D12 dikurangi D16 ditambah D20. Kita enter, ketemu 246 juta. Kemudian kas di awal periode sama dengan, kita lihat neraca lajur kas awal adalah 33 juta sekian ya. Hasil akhir kas di akhir periode berarti kita hitung D21 ditambah D22. Hasilnya adalah 279.750. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan aplikasi keuangan yaitu Microsoft Excel untuk mencari atau membuat mulai dari kode rekening,
jumlah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan rugi laba, ekuitas, dan terakhir adalah laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.